judul pemroses PHP, apa sih, penempatan PHP untuk memproses data form. Sebelum kita masuk ke arah bagaimana kita ngetik PHP, sekarang saya jelaskan dulu PHP itu bukan file yang berakhiran .php. Bukan. PHP itu adalah suatu file yang di dalamnya terdapat perintah PHP. Itu PHP. Saya garis bawahi di sini, PHP adalah suatu file yang di dalamnya terdapat perintah PHP. Perintah PHP diawali dengan seperti ini dan diakhiri dengan seperti itu. Ini namanya PHP delimiter pada pewarnaan tadi ya. Ini adalah sintaks atau tag awal PHP dan ini adalah tag akhir PHP yang mengakhiri bahwa bahasa PHP-nya cuma sampai di sini doang. Kamu buat file .php sebanyak apapun, kalau di dalamnya tidak ada kode PHP, itu namanya file HTML. Ya. Nah, jika suatu file mengandung perintah PHP, maka supaya perintah tersebut berjalan normal, gunakan ekstensi .php. Jika HTML digabung dengan PHP, maka file wajib ber.php. Jika PHP digabung dengan HTML, maka file wajib ber.php. Jika HTML saja, maka boleh .php, boleh .htm, boleh Jelas? Pertanyaan lucu tau. Oke. Sekarang begini, saya bacakan sekali lagi nanti menjawab pertanyaan ini. Perintah PHP diawali dengan seperti ini dan diakhiri dengan tanda seperti ini. Itu selalu seperti itu, selalu dari zaman dahulu kala. Kenapa begitu? Karena si pembuat PHP-nya mewajibkan kita seperti itu. Kalau pembuat PHP-nya kamu ganti dengan gambar kucing, akhir dengan gambar kucing. Oke, jangan protes ya. Nah sekarang, jika suatu file mengandung perintah PHP, berarti di dalamnya ada perintah awal seperti ini dan ada seperti ini, maka supaya perintah tersebut berjalan normal, gunakan ekstensi .php. Jika HTML digabung dengan PHP, artinya perintah HTML di sela-sela di dalamnya ada awalan PHP, akhiran PHP. Itu namanya perkawinan antara HTML dan PHP. Maka file wajib ber.php. Jika PHP digabung dengan HTML, berarti ada awalan PHP, akhiran PHP. Tiba-tiba kita ngetik sembarang teks setelah akhiran PHP, maka teks setelah akhiran PHP itu disebut sebagai HTML. Maka file wajib ber.php. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari jika ya. Bedanya diselang-seling. Oke, kita lupakan. Jika HTML digabung dengan PHP, perhatikan seperti ini. Saya akan buat suatu file. Ini semua HTML, coy. Ini semua HTML. Nah sekarang supaya menjadi PHP, maka seperti ini. Echo ini adalah PHP. Simpan. Berarti ini HTML dikawinkan atau digabung dengan PHP. Sebagai pemisahnya, wajib diawali PHP tag awal dan diakhiri dengan tag akhir PHP yang berupa tanda tanya tutup.
Lalu kalau kamu ketik lagi di sini, ini namanya HTML. Kalau kamu ketik perintah style type text CSS, ini namanya bahasa CSS. Berarti di sini ada 3 bahasa sekaligus. Supaya 3 bahasa itu tidak bentrok, maka masing-masing ketika pergantian bahasa wajib dikasih tahu. Maka jika ditambahkan JavaScript, cukup perintah script. Ini sudah 4 bahasa. Maka caranya seperti ini. Misalnya di sini echo ini.php, kamu ingin memberikan HTML lagi. Tutup yang di sini, lalu buka lagi yang di sini. Yang penting kita menyampaikan kepada script bahwa ini awalan dan itu akhiran. Selain desi udah tahu nggak? Selain desi baru mudah. Oh, Manto mau nanya itu dari kemarin. Mari. Pertanyaan warna itu lebih dasar dari yang tadi. Ya. Jika HTML tadi apa tadi kalimatnya? Jika PHP digabung dengan HTML. Oke, berarti begini ceritanya. Kamu awali perintah PHP di sini, echo ini Ibu Budi. Lalu kamu kasih di bawahnya perintah HTML. Sama aja. Siapa yang bilang beda? Beda posisi. Tadi HTML dulu, sekarang PHP dulu. Kita lanjutkan. Kalau ingin memaksakan perintah HTML di dalam area PHP, contoh perintah HTML itu kan bold ya. Misalnya seperti ini. Ini Ibu Budi. Kamu ininya harus bold. B awal, B akhir kan. Kamu copy perintah ini dan tempatkan di area penempatan string. Seperti itu. String apa lagi apa? String. Bukan string. Jadinya akan muncul tulisan ini adalah PHP, lalu ada ini dalam bentuk bold. Begini ya. Kita hapus. Echo ini teks dari PHP. Kita simpan, kita tampilkan di sini. Seperti ini hasilnya. Echo BR ini perintah HTML atau PHP? HTML coy. B AQ. Caranya harus menghafal perintah HTML. Sebentar. Di sini tulisan AQ AQ-nya ada bold, itu adalah perintah HTML yang dipaksakan masuk ke dalam PHP. Sudah? Ya. HTML itu pada dasarnya kemudian kalau kita ngetik sembarang teks seperti ini lalu disimpan dengan ekstensi .php maupun .html maupun .htm akan disebut sebagai file HTML. Hasilnya seperti ini. Puas? Nggak ada. Ini Ibu Budi. Lalu saya kasih bold, maka juga hasilnya sama. Seperti itu. Jadi sebenarnya perintah HTML tidak harus diawali dengan HTML awal, HTML akhir, atau body tidak harus. Perintah HTML, kemudian akhir HTML, kemudian head, kemudian body. Di sini ada title, ini ruang judul. Ini sebenarnya konsep penempatan halaman web yang nanti perintah PHP-nya boleh kita tempatkan dimanapun. Di body boleh, kalau PHP bebas. Kenapa harus pakai PHP untuk menampilkan itu? Itu yang sangat bagus dan menjemurkan. PHP itu bukan berfungsi untuk menampilkan pada prinsipnya, tapi untuk memproses.
selesai. Setelah ini kita akan bahas, masih ada waktu setengah jam lagi. Ini kita stop dulu yang